alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku. Dalam hati ada satu manis lembut bisikanmu, lembut lirih suaramu. Dalam pelita hidupku, dalam pelita hidupku. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati, bak mentari kau sejukkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Seperti biasa, saya Nafisa dapat kembali hadir di hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Tentu saja dalam acara kesayangan kita semua, Jendela UIN, mengenal UIN lebih dalam. Berbagai komunitas yang menaungi minat dan juga bakat mahasiswa banyak sekali bermunculan dan menunjukkan eksistensi mereka. Tentu saja dalam kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Seperti contohnya di Vkom itu sendiri. Nah pemirsa, seperti apa di Vkom itu? Mari kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Vkom atau Desain Fotografi Komunitas merupakan salah satu komunitas mahasiswa yang menaungi bidang fotografi dan desain grafis di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Komunitas ini telah berdiri sejak 3 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 April 2009. Vkom merupakan salah satu komunitas mahasiswa resmi yang berada di bawah naungan Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah atau PPTD milik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tujuan didirikannya komunitas ini sendiri tidak lain adalah untuk menampung kreativitas fotografi dan desain grafis dari para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Hingga kini, Vkom telah memiliki anggota kurang lebih 40 mahasiswa. Berbagai kegiatan pun telah banyak dilakukan oleh komunitas ini, seperti kegiatan tahunan yang baru-baru ini dilaksanakan, yakni workshop pengenalan fotografi dan desain grafis, serta pameran foto dan desain grafis. Dua kegiatan tersebut dilaksanakan secara berurutan pada bulan November hingga Desember, bertempat di Teatrikal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selain dua kegiatan tadi, kegiatan lain yang rutin dilaksanakan oleh Vkom yaitu hunting foto dan pelatihan desain grafis. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para anggota dalam divisi mereka masing-masing. Berbagai ajang perlombaan juga telah banyak diikuti oleh para anggota Vkom. Salah satunya yakni lomba fotografi dalam Gebiar KPI. Nah, penasaran dengan Vkom? Mari kita saksikan perbincangan berikut ini.
Ya pemirsa, berikut tadi adalah cuplikan dari Divikom, dan untuk Jendela UIN kali ini mengangkat tema With Lens I Can See the World. Dengan lensa aku memandang dunia. Luar biasa sekali tema kita kali ini, dan tidak luar biasa juga nanti saya akan menghadirkan beberapa narasumber yang tentunya berkompeten dalam bidangnya untuk kita ajak ngobrol bareng tentang Divikom itu sendiri. Namun sabar dulu pemirsa, kita saksikan komersial break yang satu ini tetap di Jendela UIN, mengenal UIN lebih dalam. Pengembangan ilmu dan keislaman adalah kewajiban. Kualitas adalah prioritas. Pengabdian masyarakat untuk kesejahteraan umat. Demi masa depan yang lebih baik. Biaya sedikit. Fasilitas elit. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Kita suka. Gue suka. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, unggul dan terkemuka. Dengan kurikulum integrasi interkoneksi, bersama kami bentangkan cita-cita harapan bangsa. Dengan fasilitas yang kami miliki, desain ruang belajar yang nyaman, perpustakaan yang mendukung, laboratorium yang lengkap dan canggih, pilihan jurusan dengan akreditasi tinggi. Mari bergabung bersama kami, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jendela UIN. Dan sekarang di studio telah hadir dua orang narasumber. Yang sebelah kanan saya ada Saudara Haris Setiawan selaku pendiri dari Divikom itu sendiri. Dan di samping Mas Haris ada Mas Farid Anwar selaku Ketua Divikom periode ini, begitu ya Mas ya? Ya pemirsa, kita sapa dulu narasumber kita, Mas Haris. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa nih Mas? Sibuk motret, sibuk macam-macam lah. Oke gitu ya. Dan Mas Farid, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibuk apa nih Mas sekarang? Sibuk kuliah. Sibuk kuliah. Semester berapa Mas? Semester 7. Semester? 7. Semester 7, oke. Udah kelihatan Kok, Mas. Oke, untuk Mas Haris nih, selaku pendiri dari Divikom itu sendiri, bisa dijelasin dong Mas buat pemirsa di rumah, berdirinya Divikom itu sejak kapan gitu, dan latar belakang berdirinya Divikom itu? Oh ya, dulu Divikom berdiri itu sebenarnya dari awal 2009 kita udah mulai kumpul-kumpul, tapi mulai diresmikan itu tahun 2011 yang lalu. Jadi emang baru beberapa tahun yang lalu ya. Iya. Dulu Divikom itu berasal dari ya, kita cuma sekedar mahasiswa aja, satu dua orang mahasiswa yang suka atau ada yang hobi dengan fotografi, makanya kita bikin satu komunitas. Akhirnya yuk kita nggak cuma sekedar kumpul-kumpul aja, tapi kita mengajak mahasiswa UI nih buat gabung di Divikom. Ya, yang memiliki kegiatan yang jelas seperti itu ya, bukan cuma kumpul-kumpul bareng, tapi kreativitasnya juga ada gitu ya. Oke, nah buat Mas Haris dan juga Mas Farid, agenda dari Divikom itu sendiri, dari Mas Haris, tahunnya Mas Haris nih, pada saat periodenya Mas Haris. Ya, dari awal itu dulu kita mulai dengan pameran, karena kita kan Divikom itu mahasiswa-mahasiswa UIN tuh terutama dakwah tuh belum pada ngerti apa sih itu Divikom. Makanya kita bikin yang namanya pameran. Di situ emang buat perkenalan juga, dan juga emang buat biar karya-karya kita bisa dilihat oleh orang lain kayak gitu. Oke. Nah, buat Mas Farid sendiri, sekarang nih kan menjabat jadi ketua Divikom. Nah, agendanya Mas Haris, Mas Farid, Mas Farid, sorry. Mas Farid sendiri seperti apa Mas? Nah, untuk agenda tahun ini kemarin tuh habis rekrutmen. Setelah rekrutmen kita kasih ibaratnya kasih pembelajaran. Terus setelah kasih pembelajaran suruh hunting atau buat desain. Baru kemarin terus pameran. Setelah pameran juga pameran kemarin. Kemudian di depan Teatrikal Dakwah. Di Teatrikal Dakwah. Terus untuk sekarang ini juga ada
hunting-hunting lagi untuk mempersiapkan untuk tahun berikutnya. Oke, nah, nama Divikom sendiri itu kok bisa Divikom itu seperti apa, Mas Haris? Divikom itu kan kebanyakan dari desain grafis dan fotografi komunitas ya, Iya. atau biasa disebut community, karena emang ini kan kita jadi membuat suatu wadah yang teman-teman tuh senang desain grafis dan juga fotografi. Kita bikin suatu wadah, suatu komunitas. Di situ emang yang bener-bener ada kegiatannya, ada manfaatnya. Jadi nggak cuma sekedar kita ngumpul-ngumpul, tapi kita galakan atau kita bentuk Divikom ini karena seperti itu. Ya, dan mahasiswa itu belajar bukan cuma fotografer Iya. fotografi saja ya, Mas ya. Ada Tapi desain desain juga, grafis, ya, desain juga ada grafis. yang pokoknya berhubungan dengan desain grafis dan fotografi. Nah, kemarin itu ada rekrutmen atau workshopnya, Iya. seperti itu, Mas. Nah, untuk mahasiswa yang ingin gabung seperti apa, Mas? Sulit nggak nih buat masuk di Divikom sendiri? Enggak sulit. Nggak gampang lah ya. Yang penting punya niat Niat untuk dan belajar. kemauan Nah, serius belajar di Divikom iya. seperti itu ya, Mas? Iya seperti itu. Cuma kita ngumpulin KTM Heeh. sama foto, karya foto atau desain, udah kita formulir masuk gitu aja. Udah gitu aja Gitu ya, Mas? aja, gampang pokoknya. Yang penting punya Oke. niatannya itu yang susah itu pokoknya. Ya, biasanya itu apa namanya, apa sih, Mas? Biasanya tuh ada yang nggak serius gitu lah ya, Iya, nggak awalnya niat. serius tapi tengah jalan. Nah, itu gitu. banyak itu. Seleksi alam seperti itu iya, ya, benar, Mas ya. Mas. Iya, Iya. benar. Nah, pemirsa, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Jendela UIN setelah jeda iklan yang berikut ini. Aku peduli. Tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting. Dari keadilan, integritas, moral, aku yakin dan pasti ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu nggak bakal bertahan. Nafsu lebih dinomorsatukan. Tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku nggak percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya. Video mesum, itu mah biasa. Gak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget, generasi ini hancur dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Tapi kita masih bisa membalikan itu semua. Kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli akan bangsa ini. Gak bisa dibilang lagi video mesum itu mah biasa. Korupsi udah jadi budaya, kawin cerai apa salahnya, degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku nggak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan nafsu lebih dinomorsatukan, tapi itu nggak bakal bertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti, moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi, hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku,
Aku peduli. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Jendela UIN. Dan di sisi saya juga masih setia narasumber kita, ada Mas Haris dan juga Mas Farid. Dan Jendela UIN kali ini mengambil tema With Lens I Can See the World. Dengan lensa aku memandang dunia. Dan kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Mau tanya nih Mas, seberapa antusiasnya minat mahasiswa terhadap Divikom sendiri? Untuk Mas Haris dan juga Mas Farid. Mas Haris dulu deh. Aku dulu. Oke. Yang tua dulu lah. Iya, tua kamu tuh. Katanya ini udah lulus loh Mas. Ini siapa yang lebih tua? Apa pertanyaan tadi? Antusiasnya, ya. Tentang apa? Antusiasnya mahasiswa terhadap Divikom dong. Selama ini sih mereka antusias, jadi mereka senang. Soalnya kan kita kan jurusannya komunikasi ya. Komunikasi kan juga fotografi itu sebenarnya masuk dalam ilmu komunikasi. Jadi ya menurut saya sih minatnya banyak sih mereka pada senang foto-foto. Tapi emang rata-rata sih mereka minat tapi mungkin nggak ada peralatannya seperti itu. Nah, bukti minatnya mereka itu seperti apa, Mas? Apakah mereka bergabung di Divikom, kemudian belajar bareng di Divikom, apa cuman sekedar tahu tentang Divikom? Ya mereka belajar bareng. Mereka kalau pengen punya semangat dan mereka pengen punya kemauan buat pengen tahu tentang ilmu fotografi, mereka mesti di Divikom. Oke, seperti itu. Itu pas periodenya Mas Haris ya. Kemudian pas periodenya Mas Farid sekarang, antusiasmenya mahasiswa seperti apa? Alhamdulillahnya tambah, hancur. Alhamdulillahnya tambah. Jangan dong ya, harus tetap eksis gitu ya di Divikom. Jadi setelah perekrutmen itu sekitar 40 itu rata-rata yang ngambil itu malah foto, kebanyakan foto. Hobi foto, hunting-hunting sama jalan-jalan. Rata-rata seperti itu. Jadi kalau dilihat dari orang-orangnya itu minatnya untuk di dunia foto tuh ada banyak sekali gitu. Jadi tergantung akhirnya nanti kita lihat aja. Nah, anggota yang bergabung sekarang berapa, Mas? 40. Aktif semua ya? Alhamdulillah. Sekian. Kabur. Semoga tetap aktif gitu ya, Mas ya. Oke, nah pengalaman Mas Haris dan Mas Farid saat bergabung di Divikom sendiri, apakah saya pernah foto pejabat, apakah pernah foto yang seperti apa, pengalaman yang luar biasa? Sama dulu nih. Oke, buat Mas Farid deh, gantian. Pengalamannya mungkin waktu pemindahan tali toga itu wisuda tuh, pertama kali itu pokoknya mengesankan ya? Mengesankan sekali, biasanya nggak pernah itu kan. Foto Pak siapa? Pak Rektor? Pak Musa. Oh, Pak Musa, iya itu Pak Musa. Pernah foto Pak Musa, terus dan jajaran-jajarannya itu pernah. Jadi ada pengalaman tersendiri gitu. Nggak cuma hunting-hunting di luar, tapi di unit pun kita pernah. Moto orang penting gitu ya, Mas ya. Rektor dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri. Terus kemarin juga ini foto siapa namanya? Siapa itu? Artis tuh. Oh, pernah artis juga ya, Mas ya? Pak siapa itu? Lupa gue. Kiai pokoknya itu. Nah, situ lah lupa namanya. Oke. Lupa. Buat Mas Haris nih. Buat Mas Haris sendiri. Pengalaman sih banyak sih sebenarnya pengalaman kalau di intern sendiri, di UIN sendiri sama di Divikom sendiri sih. Emang beberapa kali event, beberapa kali acara emang kita sempat disuruh untuk foto ya. Jadi acara-acara yang hubungannya dengan resmi atau apa kan dulu kan pernah mendatangkan menteri juga segala macam. Itu emang benar-benar langsung kita bisa langsung foto di situ. Itu juga pengalaman juga sih, soalnya kan kita dari Divikom yang diberi kesempatan seperti itu ya? Benar, dari Divikom. Karena memang Divikom itu di bawah naungan PPTD atau Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah, yang itu merupakan ibaratnya laboratoriumnya komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi gitu ya, Mas ya. Ada lagi, Mas, pengalamannya lagi? Kalau di luar dakwah pun kita bisa ikut gabung gitu, maksudnya ikut gabung hunting, tukar ilmu, tapi tidak masuk dalam nama pengurus di
Vkom nggak cuma ikut hunting, oke, ngobrol-ngobrol biasa. Fleksibel sharing, gitu ya, Mas? Siapa aja yang mau ikut bisa kok. Asik banget ya kayaknya gabung dengan Divicom. Kita terbuka sih ya, jadi kita buat siapa teman-teman yang mau ikut, monggo kita welcome gitu. Jadi kita apa namanya nggak cuma menutup kemungkinan bahwa itu buat fakultas dakwah ataupun buat jurusan KPI enggak, tapi kita buat semuanya aja yang mau ikut. Oke. Dan yang bergabung dengan Divicom itu seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atau cuman buat anak Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Mas? Ya, seluruh UIN, seluruh UIN. Seluruh UIN. Oke. Apa lagi ya yang mau saya tanyakan? Oke, mungkin model pembelajarannya seperti apa di Divicom? Apakah mendatangkan seorang pelatih fotografi atau desain grafisnya? Apa cuman belajar bareng aja gitu? Cuman sekedar sharing dari beberapa anggota? Kalau dari awal sih kita ada pelatihan dasar mengenai semua elemen fotografi ya, dari segi teknik, dari segi pencahayaan segala macam. Habis itu kalau misalkan itu udah selesai, nanti kita baru monitoring, kita baru lepas mereka dalam arti mereka langsung terjun ke lapangan, jadi langsung muter-muter. Habis itu udah kita pameran, habis pameran mungkin nanti ada evaluasi atau mungkin kita bisa mendatangkan narasumber yang lebih wah lagi seperti itu. Yang lebih berkompeten gitu ya. Oke. Ya pemirsa, tetap di Jendela UIN, jangan kemana-mana karena Jendela UIN akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Bagi kami, pengembangan ilmu dan keislaman adalah kewajiban. Kualitas adalah prioritas. Pengabdian masyarakat untuk kesejahteraan umat. Demi masa depan yang lebih baik. Biaya sedikit. Fasilitas elit. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Kita suka. Gue suka. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, unggul dan terkemuka. Dengan kurikulum integrasi interkoneksi, bersama kami bentangkan cita-cita harapan bangsa. Dengan fasilitas yang kami miliki, desain ruang belajar yang nyaman, perpustakaan yang mendukung, laboratorium yang lengkap dan canggih, pilihan jurusan dengan akreditasi tinggi. Mari bergabung bersama kami, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Jendela UIN. Dan di sini masih setia juga narasumber kita, Mas Haris dan juga Mas Farid. Yang Mas Haris selaku pendiri dari Divicom sendiri dan juga Mas Farid yang sekarang selaku sebagai ketua dari Divicom, seperti itu ya Mas? Ya. Oke, lanjut lagi nih kita ngobrol-ngobrolnya. Divicom tentunya perlu nih fasilitas, ya kan Mas? Di antaranya lensa, apakah kamera, seperti itu. Nah, PPTD sendiri sudah memfasilitasi itu Mas? Alhamdulillah sudah, ya cukup sudah gitu untuk ya untuk kedepannya sih masih banyak lagi, tetapi untuk sekarang kita manfaatin alatnya dulu sama orang-orangnya dulu gitu loh. Jadi kalau orangnya udah benar-benar mau belajar, kita alat pasti ada gitu, seperti itu. Oke, jadi ibaratnya sayang banget kalau ibaratnya PPTD udah ngasih fasilitas, itu kamera mahal ya Mas ya? Iya, mahal banget. Dan malah nggak ada SDM-nya gitu yang mau belajar di situ gitu ya. Jadi buat pemirsa di rumah, ayolah gabung ke Divicom gitu ya Mas ya. Oke. Nah, manfaat buat Mas Farid dan juga Mas Haris. Manfaat bergabung di Divicom. Kan tadi udah. Manfaat sih sebenarnya biar teman-teman atau mahasiswa itu ngerti dan kita bisa memfasilitasi. Jadi kita bisa memfasilitasi apa yang mereka inginkan. Jadi mereka nggak ada fasilitas, kita bisa kasih fasilitas dan kita bisa berbagi ilmu di situ. Jadi emang sebenarnya manfaatnya sih banyak ya manfaatnya. Jadi kita jangan cuma sekedar fokus pada misalkan saya buka jurusan ini nih, saya jadi nggak suka dengan ilmu itu, tapi nggak sesuai dong sama saya gitu ya. Jadi ya
apa aja sih kalau yang bisa kita dapatkan sewaktu kita mau membantunya perkuliahan harus benar kita membantu itu. Oke, mungkin kebanjiran job-job gitu setelah gabung dengan Divicom, mungkin job fotografis. Malah sebelumnya Oh, malah sebelumnya. sebelum gabung emang udah Udah karena kan banyak emang banget. udah apa dari awal emang udah senang di foto sih. Nah, kalau Mas Haris kan sebelum, kalau saya itu sudah masuk Divicom malahan banyak job gitu. Jadi benar-benar bermanfaat sekali. Foto-fotoin itu orang-orang penting biasa. Ya karena memang sudah dipasrahkan dalam event wisuda sendiri ya, wisuda di Win Sunan Kalijaga Sudah Yogyakarta. juga seminar-seminar banyak gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Mas Haris dan juga Mas Farid. Bagaimana sih kalian membagi waktu antara komunitas Divicom dengan kuliah masing-masing? Buat Mas Haris dulu. Dulu sih sebenarnya jarang kuliah ya. Kalau aku aja jarang kuliah. Pemirsa jangan ditiru ya masalah jarang kuliahnya. Kebiasaan tiap hari itu di PPTD dulu. Jadi apa namanya langsung belajar aja, mumpung di sini ada fasilitasnya. Di sini ada fasilitas, ada apa aja yang kita inginkan tuh di sini ada sebenarnya. Ya udah coba dikembangin aja, coba di apa namanya kita manfaatin apa aja yang Apa aja yang ada di Divicom gitu. Tapi kuliah harus tetap berjalan Oh, dong, iya, itu Mas. penting. Iya, makanya. Jangan ditiru ya pemirsa kalau ternyata Mas Haris itu suka bolos-bolos gitu. Enggak, bukan suka bolos tapi lebih senangnya di sini sih. Oke, kuliah tuh. Aduh, nggak jauh beda, Mas. Oke, buat Mas Farid sendiri seperti apa, Mas? Aku sendiri jadwal itu pasti apa namanya? Jadi jadwalnya kuliah jam sekian sampai jam sekian. Ntar ada kalau jadi ngikut ya. Jangan grogi, Mas, jangan grogi. Jadi kalau ada waktu senggang, waktu luang gitu ya. Waktu senggang Oke. kita mainnya ke sini, base campnya ke sini. Jadi selain di kos atau di rumah, base campnya kita ke sini. Daripada kuliah pulang, mending kita ke itu ya di Divicom belajar moto-moto, desain-desain gitu ya, Mas ya. Oke, ya pemirsa kayaknya tidak afdol nih kalau dua orang narasumber ini nggak mencoba motret-motret gitu. Yuk kita beri kesempatan buat siapa nih, Mas Haris atau Mas Farid? Oke, yang lebih tua ya. Oke pemirsa, ini Mas Farid mau mencoba motret-motret. Foto siapa nih? Objeknya saya ya, Mas ya. Pokoknya kelihatan cantik, kelihatan kurus. 1, 2, 3. Senyum. Iya. Oke, bisa dilihatin ke kamera biar pemirsa di rumah bisa ngeliat, Mas. Oke. Keren ya, keren. Oke. Ya pemirsa, berikut tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat Mas Haris dan juga Mas Farid yang telah meluangkan waktunya ke sini dan juga memberikan informasi yang luar biasa tentunya. Dan terima kasih juga buat Ruri and Friends, penampilan yang luar biasa sekali. Kini saatnya saya dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan Jendela UIN setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Suka TV. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.